Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa nafa'ana wa bihi wa bi'alimi bid-dharaini amin. Kitabut Taharah, kitab tentang pembahasan bersuci. Diawali pembahasan kitab takrib dengan pembahasan taharah, karena taharah ini menjadi kunci atau syarat untuk ibadah-ibadah yang akan disebutkan dalam kitab takrib, ya, terutama sholat. Nah, dan kebanyakan kitab fikih itu dimulai taharah. Berbeda dengan kitab Fathul Mu'in. Fathul Mu'in itu awal sekali dibahas kitab sholat. Nah, tapi setelah itu di dalamnya bahas taharah juga. Ya, kenapa di awal di taharah? Karena tadi taharah itu kunci atau syarat untuk sholat. Dan awal sekali bab kitab taharah ini dibahas adalah permasalahan air. Ya, karena air ini menjadi perantara untuk bersuci atau alat untuk bersuci. Syarat sholat itu bersuci, ya, dan alat untuk bersuci itu air. Maka mengetahui masalah air itu ya sangat penting, ya, karena menjadi kunci sah atau tidaknya sholat. Ya. Kalau orang tidak paham masalah air, bagaimana memastikan sholatnya itu sah, ya kan? Sedangkan masalah air saja nggak paham, mana air yang boleh untuk wudhu atau tidak, mana air yang najis atau yang suci, mana air yang suci mensucikan atau air yang tidak suci tapi tidak mensucikan. Nah, maka harus paham masalah air, ya, karena salah satu syarat sholat itu bersuci, suci dari hadas, suci dari najis. Sedangkan untuk menghilangkan hadas dan najis itu harus dengan air, ya. Anwa'ul miyah wa aqsamuha. Al-miyahul lati, ya, al-miyahu adapun air, allati yajuzu yang boleh biha tathir, yang boleh untuk bersuci itu sab'umiyah, ada 7. Yang pertama ma'us sama, air langit, artinya air hujan. Yang kedua ma'ul bahri, ya, air laut. Yang ketiga ma'un nahari, air sungai. Yang keempat ma'ul bi'ri, air sumur. Yang kelima ma'ul ain, air yang dari sumber. Pernah lihat? Kalau antum di sini mungkin, apalagi yang hidup di kota itu nggak pernah lihat air sumber, ya. Coba angkat tangan yang pernah. Boleh, Ade, di mana Ben? Aku salah kayak di Pamijahan. Ya. Kalau di saya itu banyak, alhamdulillah di saya termasuk yang airnya itu apa namanya, air sumbernya banyak. Jadi terkadang seperti sungai Ciambe begini, ya, di atasnya itu nggak ada air, ada aliran sungainya tapi kering. Tapi di daerah sini, di daerah saya itu ada apa namanya, sumbernya. Jadi mulai dari daerah saya ke bawah airnya banyak, gitu. Memang ada sumbernya dari bawah. Itu air ma'ul ain. Yang keenam ma'us salji, ya, air salju. Yang terakhir ma'ul barodi, yaitu air dari hujan es. Nah, ini ma'ul barod ini banyak yang mengartikan air embun. Tapi kalau kita lihat definisi-definisi ulama, ya, dari ma'ul barod ini, yang cocok adalah air hujan es, ya, ketika udara sangat dingin sampai ke derajat tertentu, ketika hujan nanti ada seperti kerikil atau batu kecil, tek terkadang kalau di apa namanya, di
genteng, oh ternyata apa namanya hujan es. Nah itu ma'ul barad, ya ma'ul barad itu air hujan es. Nah 7 ini adalah 7 air yang boleh digunakan untuk bersuci, ya. Ringkasnya adalah air yang turun dari langit dan keluar dari bumi, ya kan, sama ya. Dari 7 ini itu ada yang turun dari langit, ada yang keluar dari bumi. Selagi air tersebut itu turun dari langit dan keluar dari bumi dan masih sesuai sifat alaminya, maka boleh digunakan. Walaupun mungkin keluarnya di suatu daerah airnya itu warnanya hitam mungkin, atau hujannya airnya warnanya merah, kalau ada, tetap bisa digunakan untuk bersuci, ya. Yang penting masih alami, ya, masih alami, itu air hujan, oh itu air sumber, ya kan. Seperti di pesisir pantai itu air sumbernya rasanya asin, memang dari sananya rasanya asin. Jadi masih murni alami ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka air tersebut bisa untuk bersuci. Nah, kalau ada air seperti air bukan dari atas, bukan dari bawah, bagaimana? Salah satu contohnya zaman sekarang itu ada air AC, ya kan? Itu bukan dari atas, bukan dari bumi, itu dari apa namanya, proses apa ya, apa proses, karena yang tahu apa namanya fisika, akhirnya jadi air. Kata ulama, sebagian ulama kontemporer dalam kitab Syarah Yaqutun Nafis itu ada air seperti air AC itu termasuk air yang suci mensucikan, dan itu termasuk air, ya. Kata beliau, air itu bahan utamanya maksudnya terdiri dari oksigen sama hidrogen, ya kan. Dan ternyata air asin itu tadi terbuat dari, maksudnya bahannya unsurnya hidrogen sama oksigen, maka itu termasuk air, suci mensucikan, walaupun tidak selayaknya untuk diminum karena mungkin bahaya. Tapi kalau seandainya buat wudhu dan nggak ada yang lain, silakan. Ada yang lain pun nggak apa-apa, silakan, karena suci mensucikan. Tapi ya tadi barangkali nanti membahayakan apa, wajah dan sebagainya. Ya, bahaya nggak air AC? Ada yang pernah minum air AC atau apa namanya buat wudhu? Silahkan buat wudhu, itu termasuk air, ya, termasuk air, ya. Sumal miyahu, kemudian air-air itu ala arba'ati aksamin, terbagi menjadi 4 di sini. Yang pertama, tohirun mutahhirun ghairu makruhin. Satu, tohir suci, mutahhirun mensucikan, ghairu makruhin tidak makruh digunakannya. Artinya suci berarti antum minum tidak mengapa. Artinya mensucikan berarti bisa digunakan untuk wudhu, mandi, membersihkan najis. Itu berarti suci mensucikan, ya. Bisa digunakan untuk konsumsi dan juga bisa digunakan untuk mensucikan. Mensucikan berarti wudhu, mandi, membersihkan najis, itu bisa. Apa itu air yang suci mensucikan? Yang pertama adalah wal ma'ul mutlak. Air mutlak. Air mutlak itu air yang belum disifati dengan sifat yang melekat, ya. Ya air itu air. Ketika kita ambil air yang dari sumur, kita taruh di sini, ya air, atau ini apa, air. Air tersebut belum disifati dengan sifat yang melekat. Nah, contoh air yang bukan mutlak ketika sudah disifati dengan sifat yang melekat itu seperti air kopi. Air kopi, antum ambil air kopi, taruh di galon. Ketika ditanya ke orang, ini apa nih?
pasti orang jawab kopi, air kopi atau kopi. Air kopi banyak taruh di sumur jadi hitam, ya. Ditanya ya tetap air kopi walaupun di dalam sumur. Ya. Itu namanya air yang sudah tidak mutlak lagi, karena sudah disifati sesuatu yang melekat, ya. Atau teh, air teh sama saja. Antum taruh di galon, ini apa? Air teh. Ya. Berbeda air yang masih alami belum tercampur, ya. Jadi ma'ul mutlak itu yang sudah tadi disebutkan 7 itu air mutlak, ya, yang masih yang turun dari langit, ya, keluar dari bumi dan belum tercampuri apapun, itu air mutlak. Dan juga tidak makruh digunakan. Yang kedua adalah tohir mutahhir makruhun, suci, mensucikan tapi makruh, ya. Suci, mensucikan, boleh buat wudhu, wudhunya sah, ya, wudhunya sah, tapi makruh menggunakannya. Apa itu? Ma'ul musyammas, air yang kena panas matahari, ya. Air musyammas itu air yang terkenai panas matahari. Tapi ulama mengatakan ada beberapa syarat untuk kemakruhan air musyammas ini, ya. Di antaranya memang berada di daerah yang sangat panas, ya. Kalau di Indonesia itu ya belum, di Indonesia belum terlalu panas. Di daerah-daerah yang ekstrim panasnya itu baru makruh. Kemudian di bejana seperti logam, besi, tembaga, bejananya wadahnya itu besi, tembaga atau seng, ya, seperti apa namanya itu, ya, yang apa, kalau toren enggak, yang logam. Kalau dalam kitab-kitab seperti Fathul Qarib itu sesuatu yang bisa dibentuk dengan palu, ya, seperti logam, seperti apa namanya, seperti besi, tembaga. Tapi kalau bejananya bukan seperti itu, pakai kayu atau pakai semen, ya enggak, wadahnya, ya. Jadi air musyammas, air yang terkena matahari itu makruh kalau tadi di tempat dari seperti besi, tempatnya seperti besi, logam, tembaga, kemudian juga memang di daerah yang sangat panas, ya, daerah sangat panas. Kalau di sekitar, kata ulama, belum terlalu panas, jadi nggak apa-apa kalau airnya kena panas matahari. Di kita belum makruh, ya, di kita belum sampai makruh. Yang ketiga adalah tohir ghair mutahhir, ya, suci tapi tidak mensucikan. Nah, artinya kalau antum mau buat minum silahkan karena suci, ya. Mau buat masak silahkan, suci, tapi tidak bisa mensucikan, ya. Tidak bisa dibuat untuk wudhu, mandi, membersihkan najis, nggak bisa. Apa itu? Yang pertama, itu ada 2 di sini. Yang pertama adalah ma'ul mustakmal, air yang sudah digunakan. Tapi digunakan di sini digunakan untuk bersuci wajib, ya. Jadi untuk dikatakan air mustakmal yang suci tidak mensucikan, syarat pertama digunakan untuk mengangkat hadas atau najis. Artinya untuk mandi wajib atau untuk wudhu. Wudhu pun basuhan yang pertama, kan wudhu basuhan pertama itu wajib, basuhan kedua, ketiga sunnah. Kalau di air bekas basuhan kedua atau ketiga itu bukan mustakmal, ya. Yang mustakmal itu air basuhan wajib atau basuh muka. Yang pertama airnya antum tadahin pakai gayung, itu air mustakmal. Tapi basuhan kedua, ketiga, airnya antum masukin ke apa namanya, bejana, ke cipuk, itu bukan mustakmal. Mustakmal pertama syaratnya antum tulis basuhan wajib, ya, basuhan wajib atau air bekas membasuh najis, ya, satu. Yang kedua,
dikatakan mustakmal nggak boleh untuk mensucikan itu syaratnya airnya sedikit, ya airnya sedikit. Sedikit itu nanti kurang dari 2 kulah, nanti ada pembahasan 2 kulah, ya airnya sedikit. Kalau antum mandi junub di tempat di kolam apa namanya, di kolam renang airnya banyak, berarti setelah itu airnya masih suci mensucikan, ya walaupun sudah digunakan untuk mandi wajib karena banyak, ya. Tapi kalau kurang dari 2 gula seperti mana, kalau di nih di apa namanya, antum pernah ke tafakoh, itu air mandi tafakoh yang buat wudhu, nah itu 2 gula lebih itu. Kalau ente mandi junub situ, setelah itu apa namanya, setelah digunakan masih masih suci mensucikan karena 2 gula lebih itu, ya. Satu membasuh atau bekas basuhan wajib, yang kedua itu sedikit, yang ketiga sudah terpisah dari anggota yang dibasuh, yang ketiga sudah terpisah dari anggota yang dibasuh. Maksudnya gimana? Kalau antum lagi wudhu, ya selagi airnya masih nempel di muka belum mustakmal, artinya kalau antum ratakan ya masih boleh, paham ya? Antum apa wudhu di apa namanya di tangan segini, kan wudhu pakai air sedikit saja bisa. Selagi masih ada di tangan itu belum mustakmal, artinya masih boleh antum meratakan buat basuh anggota yang belum terkena air, gitu ya. Kalau sudah netes jatuh lah baru mustakmal, yang nggak boleh. Itu air mustakmal tadi, air basuhan wajib, yang kedua sedikit, yang ketiga itu sudah terpisah dari anggota yang dibasuh, nah itu baru mustakmal yang suci tapi tidak mensucikan. Nggak boleh buat wudhu lagi, ya nggak boleh buat mandi wajib, ya air mustakmal. Yang kedua daripada air yang suci tidak mensucikan adalah al-mutaghayyiru, air yang berubah, bima khalatahu minat tahirat, ya sebab perkara suci yang menyampurinya. Ada air tercampur sesuatu yang suci, air tercampur teh kemudian berubah warnanya coklat, itu berarti air suci tapi tidak mensucikan. Itu maksud mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat, itu air yang tercampur perkara suci, ya air yang tercampur perkara suci yang sudah berubah sifatnya sebab tercampur perkara yang suci, ya seperti tadi. Tapi tadi syaratnya berubahnya memang berubah sangat, bukan sedikit. Kalau sedikit nggak apa-apa. Contohnya mungkin antum biasanya di kamar mandi itu, di bak ada sabun yang jatuh, bak mandi kan sedikit. Kalau ada sabun jatuh kemudian antum langsung ambil, berubah nggak airnya? Kadang berubah tapi sedikit, agak bau sabun, agak saja, agak bau sabun, gimana? Nggak apa-apa karena perubahannya sedikit. Tapi kalau antum diam itu sabun di bak mandi antum, kemudian apa namanya dibiarin nanti baunya sangat menyengat, ya udah itu berarti mutaghayyir, air yang berubah sebab perkara suci sama sabun, berarti suci tapi tidak bisa mensucikan, tuh nggak boleh buat wudhu. Kalau air tercampur sabun atau tercampur kopi, tercampur teh, itu nggak boleh, ya. Itu nanti ada perinciannya dalam kitab Fathul Qorib. Ada beberapa pengecualian, di antaranya disebutkan di situ ketika berubah sebab tempat alirannya itu nggak apa-apa. Kalau tempat alirannya seperti perubahan apa namanya tempat aliran atau tempat menetapnya, seperti ya apa namanya air, kalau antum baru baru buat bak tapi dari semen, itu kalau awal-awal itu biasanya bau semen kan, itu nggak apa-apa kalau begitu, itu maksudnya dikecualikan, ya. Jadi yang ketiga ini suci tidak mensucikan itu ada dua, satu air mustakmal,
Yang kedua wal mutaghayyiru bima khalatuhu minat tahirat, ya, air yang sudah berubah sebab perkara suci, tapi yang mencampurinya perkara suci, diingat ya, perkara suci. Yang ketiga adalah ma'un najisun, air najis, atau biasanya itu lebih biasa diungkapkan mutanajis, air yang terkena najis. Apa itu mutanajis? Adalah walladhi halat fihi najasah, yang kejatuhan najis. Wa huwa duna kullataini au kana kullataini fatakhayyara. Nah, kalau air terkenai najis, tertempel atau kejatuhan najis, maka dilihat airnya. Kalau airnya itu sedikit itu dunal kulatain, ya, dunal kulatain itu sedikit, maka otomatis airnya menjadi mutanajis. Ya, nanti ada ukuran kulatain itu berapa. Intinya kalau airnya sedikit, berarti air sedikit dalam fikih itu berarti kurang dari 2 kulah, ya. Antum terkenai najis, mau berubah air tersebut atau tidak, otomatis menjadi mutanajis. Ya, antum ada di bak apa namanya, bak satu bak yang kecil tuh, itu jelas kurang dari 2 kulah. Kemudian kejatuhan apa namanya, kotoran cicak, udah jadi mutanajis. Walaupun tidak berubah warnanya, baunya nggak berubah. Au kana kullataini fataghayyara, atau kalau airnya 2 kulah lebih kemudian berubah, baru najis. Jadi untuk 2 kulah, air yang 2 kulah atau lebih itu syarat mutanajisnya harus berubah salah satu sifatnya, bau, warna atau rasanya, ya. Seperti di bak mandi yang dalam apa ya, yang luas, atau di kolam renang. Kolam renang kejatuhan najis, berubah nggak? Kalau najisnya sedikit nggak berubah, ya udah masih mensucikan. Tapi kalau airnya berubah karena saking najisnya banyak, ya berarti mutanajis. Jadi saya ulangi, kalau airnya sedikit 2 kulah, kurang dari 2 kulah, berarti mau berubah atau tidak berubah. Kalau terkena najis, tertempel najis, otomatis mutanajis. Tapi kalau airnya lebih dari 2 kulah, artinya airnya banyak, kena najis, dilihat berubah atau tidak. Kalau tidak berubah berarti tetap suci, mensucikan. Kalau berubah berarti jadi mudah najis. Sekarang 2 kulah itu berapa? 2 kulah itu khamsumit atirit lin baghdadiyin takriban fil asah, itu 500 liter Baghdad, ya, kurang lebih. Menurut pendapat yang paling kuat, asah itu berarti paling kuat. Ada pendapat lain, tapi pendapatnya paling kuat. Ini bau apa nih? Bau ini apa? Ya, besi. Oh, saya kira bau ini asah. 2 kulah. 2 kulah ini kalau liter itu ulama mutakhirin atau kontemporer berbeda. Ada yang mengatakan itu 217 liter. 217 liter. Tapi kan susah kita mau berapa liter. Kecuali yang sudah ada ukurannya di apa namanya, di baknya ini menampung berapa liter. Yang mudah untuk menentukan ini 2 kulah atau tidak, lihat bejananya dengan ukuran. Kalau bejananya itu kubus, kotak-kotak, itu ulama katakan kalau 2 kulah itu berarti 1 dirok 1/4. 1 dirok menurut sebagian ulama, seperti dalam kitab Takratus Sadidah itu 1 dirok 50 cm. Berarti 1 dirok 1/4 berarti sekitar 60 berapa lah ya? 60 berapa? 3. 50 bagi 4 berapa? 50 bagi 4 13 ya. Berarti sekitar 63 lah, 65 lah. Kalau ada bejana sentimeternya, panjang lebar dalamnya 65 cm, berarti itu sudah 2 kulah. Ya. Antum bisa ukur sendiri. Kalau bejana
Pak antum yang di itu coba diukur nanti itu, yang di kamar mandi ya udahlah. Kira-kira itu, tapi kalau kubus ya, kalau kubus itu panjang lebar pendek itu 65 cm kira-kira ya. Nah gini. Ini 65 cm, ini 65, lebarnya juga 65. Ya, sekitar gitu. Tapi kalau bentuknya apa namanya? Apa yang ini? Berarti kubus ya. Kalau yang bundar berarti tabung. Kalau tabung, kalau yang tabung begini, seperti bak mandi air antum tuh di kamar mandi, lebarnya sekitar berarti 50 cm. Ya, 50 cm, dalamnya 100 cm dalamnya nih. 100 cm. Kalau segitu berarti 2 kula. Kalau kurang berarti kurang dari 2 kula. Ya. Paham? Kalau begini berarti 65, 65, 65, 65. Kalau bundar kayak sumur atau kayak bak mandi, bak itu, bak pakaian, berarti ininya 50 cm, dalamnya 100 cm. Coba diukur ya nanti yang di kamar mandi itu. Ada 2 kula enggak? Ya. Kalau ada 2 kula berarti aman. Maksudnya aman ketika ada kotoran cicak apa-apa nggak berubah, ya udah masih suci kan. Ya, masih suci kan? Itu namanya 2 kula. Wallahu a'lam bishawab.